Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang paper kami yang berjudul melihat keterlibatan Greta Thunberg sebagai representasi figur Gen Z dalam mencapai poin SDGs 17 melalui media sosial dan forum PBB. Kelompok 3 ini terdiri dari anggota yang pertama adalah Laras Prasasti, lalu dengan saya sendiri Muhammad Gandhi Surya Falsafa, yang ketiga ada Saiful Rizky, lalu ada Fakih Alfirdaus, dan yang terakhir adalah Annabella Aurelia. Kita masuk ke pembahasan. Untuk latar belakang masalah sendiri, adanya kesadaran yang semakin meningkat bahwa perubahan struktural yang mendalam diperlukan untuk mencapai target-target SDGs. Untuk mendukung transformasi radikal ini diperlukan konseptualisasi kemitraan yang lebih kaya akan wawasan bagaimana bentuk kolaborasi dapat memberikan nilai mulai dari ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat, organisasi, dan individu. Selain itu, perubahan dalam kebijakan, praktik sosial, hubungan, rutinitas, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh perubahan sistem akan membutuhkan kemitraan yang ditingkatkan, yang lebih sejalan dan terarah. Untuk memenuhi persyaratan ini, sebuah visi Partnership for the Goals yang direvitalisasi akan diperlukan. Poin SDGs ke-17, yaitu Partnership for the Goals, menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor untuk menerapkan SDGs. Dalam hal ini, Gen Z, terutama diwakili oleh Greta Thunberg sendiri, memainkan peran kunci dalam memperkuat kesadaran dan tindakan global terhadap perubahan iklim melalui media sosial dan forum PBB. Greta Thunberg telah menjadi simbol perjuangan iklim global mempengaruhi jutaan anak muda melalui protes dan advokasi yang berdampak luas, menunjukkan bagaimana keterlibatan institusional dan media sosial dapat memperkuat peranannya dalam mempengaruhi kesadaran global dan aksi terkait isu perubahan iklim. Peran ruang institusional sendiri dalam studi kasus Greta Thunberg diwujudkan dalam berbagai pertemuan internasional yang diikuti. Pada 23 September contohnya, Greta diundang untuk berpidato dalam UN Climate Action Summit atau pertemuan PBB dalam aksi iklim di New York. Greta Thunberg diundang dalam acara tersebut dengan 16 anak lainnya untuk berpidato. Selain forum internasional, Greta juga memanfaatkan Twitter sebagai sarana untuk menyebarluaskan kekhawatiran dan pikirannya mengenai perubahan iklim. Akibatnya, ada respon yang signifikan diterima oleh Greta. Mayoritas pendukungnya adalah kaum muda yang juga prihatin akan masa depan generasi mereka. Serangkaian peristiwa yang dipicu oleh tindakan Greta dan memicu gelombang protes menunjukkan bahwa koneksi antar individu bisa terpengaruh atau dibentuk hanya dengan menyoroti suatu isu yang membutuhkan kesadaran. Fakta-fakta sosial ini dapat membantu melihat keterlibatan Greta Thunberg sebagai representasi figur Gen Z dalam mencapai poin SDGs ke-17 melalui media sosial dan forum PBB. Secara keseluruhan, dalam penulisan paper ini menunjukkan bagaimana partisipasi Greta melalui peran institusi dan forum internasional seperti PBB serta pemanfaatan media sosial seperti Twitter telah memperkuat perannya dalam mempengaruhi kesadaran dan aksi global terhadap isu perubahan iklim. Rumusan masalah dalam paper ini adalah bagaimana keterlibatan Greta dalam mencapai poin SDGs 17, Partnership for the Goals, untuk keberlangsungan lingkungan hidup melalui platform media sosial dan forum PBB. Kerangka teoretik penulisan ini menggunakan teori liberalisme untuk memahami pandangan mengenai kebijakannya untuk kebaikan bersama, bukan hanya fokus pada pengaruh negara sebagai aktor tunggal dalam pengambilan keputusan, penekanan reduksi konflik melalui kerjasama, reformasi, dan tindakan kolektif yang digerakkan oleh individu-individu ini memiliki keterkaitan antara teori liberalisme dengan implementasinya kepada SDGs ke-17 dalam konteks keterlibatan Greta Thunberg yang merupakan contoh individu untuk memperjuangkan tujuan implementasi SDG melalui platform media sosial maupun PBB. Dalam penulisan ini juga menggunakan teori framing dalam media massa yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu pesan disajikan dan dipahami oleh audiens, serta bagaimana sebuah media mengalihkan perhatian masyarakat dari isu tertentu ke sudut pandang yang diproyeksikan. Dalam teori ini, bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu penting dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan keterlibatan Greta Thunberg dalam membawa isu perubahan iklim melalui media sosial. Masuk ke hipotesis,
yakni partisipasi aktif Greta Thunberg dalam forum PBB dan penggunaan media sosial sebagai alat advokasi telah signifikan dalam memperkuat keterlibatan Gen Z untuk mencapai tujuan SDGs 17 Partnership for the Goals. Objek material ini dipilih berdasarkan pertimbangan keadaan sosial, ekonomi, dan politik karena memiliki fundamental untuk mencapai poin-poin SDGs. Pemilihan SDGs 17 sebagai objek menyoroti fakta bahwa tanpa kemitraan yang kuat dan kolaborasi yang efektif, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya menjadi lebih sulit untuk direalisasikan. Mengingat poin-poin SDGs tidak dapat direalisasikan jika berjalan secara perbagian. Keberhasilannya bergantung pada integrasi seluruh poin-poin tersebut yang diselaraskan melalui Partnership for the Goals. Untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dapat membantu penelitian melalui analisis konten media sosial dan memahami konteks dari media sosial dan forum PBB, sekaligus melihat keterlibatan Greta Thunberg di dalamnya. Metode kualitatif deskriptif dapat membantu menganalisis karakter Greta Thunberg dalam konteks sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi digital Gen Z dalam tujuan keberlanjutan lingkungan. Dengan menggunakan metode ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat keselarasan antara pesan yang disampaikan oleh Greta Thunberg dengan tujuan SDGs ke-17. Data yang dipergunakan dalam riset ini menggunakan data-data sekunder. Data sekunder yang berupa studi literatur, laporan, atau data-data penelitian sebelumnya ditambah dengan data yang didapat melalui analisis media sosial atau Twitter yang berkaitan dengan gerakan Friday for Future oleh Greta Thunberg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif di mana dapat membantu penelitian melalui analisis konten media sosial dan melihat konteks media sosial dan forum PBB sekaligus melihat keterlibatan Greta Thunberg di dalamnya. Dan juga dapat membantu menganalisis karakter Greta Thunberg dalam konteks sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi digital Gen Z dalam tujuan keberlanjutan lingkungan. Sekaligus untuk melihat keselarasan antara pesan-pesan yang disampaikan oleh Greta terhadap dengan tujuan SDGs ke-17. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu berupa studi literatur, laporan, atau data penelitian sebelumnya ditambah dengan data yang didapat melalui analisis media sosial atau Twitter yang berkaitan dengan gerakan Friday for Future yang dilakukan oleh Greta Thunberg. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini yaitu literatur review, data sekunder, dan juga FGD atau Focus Group Discussion. Kajian literatur atau literatur review mendukung pemahaman mengenai konsep dan konteks dari keterlibatan Greta Thunberg, media sosial, PBB, dan SDGs ke-17. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian dari subjek penelitian. Dan Focus Group Discussion atau FGD dapat membantu para anggota peneliti untuk saling berbagi pandangan dan berpendapat mengenai hasil yang telah diperoleh. Laporan ini ditulis melalui 3 bab, yaitu bab pertama yang merupakan pendahuluan, bab kedua yang merupakan kajian literatur, temuan riset, dan kajian analisis, dan bab ketiga merupakan simpulan dan saran. Greta Thunberg yang merupakan aktivis muda asal Swedia yang lahir pada tahun 2003 pernah memenangkan sebuah lomba esai yang dimana dalam esainya sendiri terdapat kata-kata fenomenal, yaitu I want to feel safe, dan how can I feel safe when I know we are in the greatest crisis in human history, yang akhirnya menyadarkan dunia akan situasi lingkungan yang ia maksud. Gerakan Triple F ini menciptakan sebuah fenomena yaitu Greta Thunberg Effect atau fenomena di mana aktivisme iklim yang dilakukan Greta ini mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam gerakan untuk memperjuangkan keadilan iklim. Efektivitas media sosial dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh Greta berupa cakupan audiens yang luas dan cepat meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang isu-isu lingkungan. Meskipun beberapa kelompok orang beranggapan bahwa gerakan sosial ini merupakan klik aktivisme atau tidak terlalu berpengaruh secara nyata, perlu diakui bahwa gerakan sosial melalui media sosial ini sangat efektif dan efisien di era globalisasi seperti saat ini. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan tentang konsep dari Forum PBB dan implikasinya. Konsep Forum PBB itu sendiri itu dapat dipahami sebagai media untuk Greta Thunberg dalam konferensi untuk berpidato dalam perubahan iklim. Di Forum PBB tersebut, Greta Thunberg itu menyampaikan pesan dan statement terhadap para pemimpin negara. Nah, dalam pidatonya tersebut disampaikan oleh Greta. Di sini tuh dia menyayangkan tentang nasib beberapa orang yang mengalami penderitaan, bahkan kematian karena ekosistem banyak terganggu. Nah, kemudian ia juga mengkritik para pemimpin negara yang hanya berfokus terhadap ekonomi kapitalis dan tidak peduli dengan keadaan lingkungan. Di pesannya Greta tersebut itu dalam pidatonya ia berharap agar pemimpin negara itu lebih
aware atau perhatian terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kemudian untuk implikasi dari forum PBB tersebut setelah si Greta Thunberg ini melakukan pidato yang disampaikan di forum PBB, kemudian banyak mengundang perhatian dari pemerintah internasional dalam menghadiri KTT dalam komitmen perubahan iklim yang lebih baik. Nah, untuk konsep Partnership for the Goals ini dapat dipahami sebagai kerjasama yang baik antara dari masyarakat sipil, organisasi internasional, dan NGO dalam menanggapi dan mencari solusi yang tepat dalam perubahan lingkungan yang sudah dikampanyekan oleh Greta Thunberg di forum PBB itu sendiri. Nah, implikasinya dari Partnership for the Goals ini yaitu adanya kerjasama mitra antara organisasi internal yaitu PBB dan perwakilan Gen Z, yaitu mereka mengundang mahasiswa dari 3 universitas di Amerika Serikat yang terakreditasi sebagai pengamat pada konferensi para pihak konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Nah, di sini mereka mengamati perdebatan sengit yang diadakan pada tanggal 3 Desember 2018 dalam pertemuan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. Pada pertemuan ini juga terdapat antara delegasi yang setuju untuk menyambut baik laporan tersebut dengan Arab Saudi, AS atau Amerika Serikat, dan Rusia yang bersikeras agar laporan itu hanya dicatat, dan juga negara tersebut menandakan bahwa mereka itu tidak ingin isinya memberikan pengaruh yang besar terhadap negosiasi COP24 ini. Aksi yang dilakukan oleh Greta ini ternyata memicu banyaknya respon dari berbagai pihak, terutama di kalangan anak muda atau kalangan Gen Z. Aksi yang dilakukan Greta yang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menyampaikan kekhawatirannya terhadap isu-isu lingkungan ini. Greta memanfaatkan Twitter dengan membuat tagar khusus untuk menyuarakan kekhawatirannya tadi, yaitu tagar Friday for Future dan juga Climate Strike. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh gerakan ini ternyata menyadarkan para generasi muda, khususnya kalangan Gen Z, untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Dan saya juga mendapatkan data dari BBC yang mengatakan bahwa 18% anak muda menggunakan sosial media untuk lebih aktif menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan itu sendiri. Nah, selain banyak menginspirasi kalangan generasi muda, ternyata aksi yang dilakukan oleh Greta ini juga mendapatkan perhatian dari para pemimpin dunia serta organisasi-organisasi internasional. Nah, Greta diundang untuk menyuarakan pendapatnya mengenai lingkungan ini melalui forum-forum internasional. Contohnya, Greta diundang di UN Climate Action sebagai representasi dari kalangan muda untuk menyuarakan isu lingkungan ini sendiri. Nah, dengan pidatonya di acara atau forum internasional ini menimbulkan berbagai respon, baik dari para pemimpin dunia dan juga kalangan organisasi-organisasi internasional. Beberapa pemimpin dunia ini ada yang menyatakan dukungan atas pidatonya yang dianggap sebagai salah satu gerakan positif dari anak muda yang peduli terhadap perubahan iklim yang mengancam kehidupannya di masa depan. Pengakuan dunia internasional terhadap aksi dari Greta Thunberg ini dapat dilihat dari bagaimana respon yang diberikan oleh para politikus. Salah satu yang merespon tindakan dari Greta ini adalah Donald Trump, di mana dia menanggapi dengan sedikit sarkasme atas pidato yang dilakukan oleh Greta. Nah, di mana Trump menyatakan Greta sebagai anak kecil yang sangat bahagia, yang mencari masa depan yang cerah dan indah. Di sisi lain, tidak sedikit pula politisi yang bersimpati akan aksi Greta ini. Nah, mereka sangat menyayangkan fakta bahwa keberlangsungan dunia haruslah disuarakan oleh seorang remaja seperti Greta itu sendiri. Baik,
Selanjutnya yaitu bagaimana sih respon dari kalangan dunia internasional, atau lebih tepatnya respon positif. Yang pertama, kita melihat adanya dukungan dari Kanselir Angela Merkel Jerman yang menyuarakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh Greta Thunberg. Yang kedua, dari Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres mengatakan bahwa generasinya sudah tidak mampu mengatasi permasalahan lingkungan global dan membebankannya terhadap generasi selanjutnya. Antonio juga menambahkan pentingnya suara anak-anak muda dalam mempengaruhi para pemimpin negara mereka yang tidak punya niat dalam menyelesaikan masalah lingkungan global. Dan yang ketiga ada sektor NGO atau LSM, yaitu di sini ada Extinction Rebellion yang melakukan blokade jalan-jalan di Inggris guna memastikan tuntutannya didengar oleh pemerintah. Dalam hal ini tuntutan yang dilakukan oleh Greta Thunberg. Dari aksi Greta Thunberg itu sendiri melahirkan beberapa gadis di belahan dunia yang melakukan hal yang serupa dengan Greta Thunberg. Yang pertama ada Haven Coleman dari Amerika Serikat, ada Lily Platt dari Belanda, ada Leah Namugerwa dari Uganda, dan yang terakhir ada Ashir Kandari dari India. Dari sini kita bisa lihat bahwa aksi yang dilakukan oleh Greta Thunberg dapat memberikan inspirasi atau motivasi bagi berbagai kalangan, baik itu pemimpin negara, sektor NGO, dan individu itu sendiri dalam bersama-sama berjuang untuk mengatasi perubahan iklim yang sudah terjadi di dunia ini. Ternyata setelah melihat keterlibatan Greta Thunberg sebagai representasi figur Gen Z dalam mencapai SDG 17 yaitu Partnership for the Goals untuk keberlangsungan lingkungan hidup melalui media sosial dan forum PBB, diketahui bahwa peran generasi muda khususnya Gen Z sangat penting dalam mencapai poin SDG 17 ini yaitu Partnership for the Goal, karena Gen Z merupakan generasi yang aktif dan masif dalam menggunakan teknologi yang bisa mendorong tercapainya SDG 17 ini. Salah satunya dengan cara melakukan kampanye di media sosial. Nah, peran Gen Z ini untuk mencapai SDG 17 yaitu Partnership for the Goal, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Greta Thunberg yang melakukan kampanye yang mampu mendorong solidaritas di antara masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ini sangat penting dan mampu mempengaruhi dan menyadarkan dunia agar lebih bisa bekerja sama, baik itu masyarakat, para pemimpin, dan juga organisasi internasional untuk lebih menjaga lingkungan hidup. Mungkin sekian dan terima kasih.